Baik, saya akan menjelaskan dasar kebijakan. Undang-Undang 22 2000 Pemerintah Daerah, PP 25/2004 Kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom. Kepmenkes RI 1181/Menkes/X/2003 tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveillance kesehatan. Kepmenkes RI 1479/Menkes/X/2003 tentang pedoman penyelenggaraan surveillance PM dan PPM terpadu atau STP. Permenkes RI 949/Menkes/X/2004 tentang SKD KLB. Undang-Undang 32/2004 tentang pemerintah daerah. Perpres 7/2005 tentang RPJM Pembangunan Jangka Menengah 2004 sampai 2009. Yang berikut ruang lingkup penyelenggaraan STP atau SK Menkes 1479/2003. Yang pertama, STP bersumber data puskesmas. Yang kedua, STP bersumber data rumah sakit. Yang ketiga, STP bersumber data laboratorium. Yang keempat, STP bersumber data KLB, penyakit dan keracunan. Yang kelima, STP bersumber data puskesmas, Sentinel. Yang keenam, STP bersumber data rumah sakit, Sentinel. Yang berikut sumber data puskesmas, yaitu jenis penyakit yang termasuk di dalam surveillance terpadu. Penyakit berbasis puskesmas meliputi kolera, diare berdarah, tifus perut klinis, TBC, paru-paru, BTA atau tersangka TBC paru-paru, kusta PB, kusta MB, campak, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis klinis, malaria klinis, malaria vivax, malaria falciparum, malaria mix, demam berdarah dengue, demam dengue, pneumonia, sifilis, gonorrhea, frambusia, filariasis, dan influenza. Sumber yang kedua yaitu sumber data rumah sakit. Jenis penyakit yang termasuk di dalam surveillance terpadu, penyakit berbasis rumah sakit meliputi kolera, diare berdarah, tifus perut klinis, tifus perut Widal atau kultur positif, TBC paru-paru, BTA, tersangka TBC paru, kusta PB, kusta MB, campak, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis, HBGSAG, hepatitis klinis, malaria klinis, malaria vivax, malaria falciparum, malaria mix, demam berdarah dengue, demam dengue, pneumonia,
sifilis, gonorrhoe, frambusia, filariasis, encephalitis, influenza. Yang berikut sumber yang ketiga itu sumber data dari laboratorium. Jenis hasil pemeriksaan laboratorium yang termasuk dalam surveillance terpadu penyakit berbasis laboratorium adalah kolera, tifus perut, widal atau kultur, hepatitis HBGSAG, malaria vivax, malaria falciparum, malaria mix, enterovirus, resistensi antibiotik, dan sumber yang keempat, sumber data KLB penyakit dan keracunan dinas kesehatan kabupaten atau kota. Jenis penyakit yang termasuk di dalam surveillance terpadu penyakit bersumber KLB adalah sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan. Sumber yang kelima, sumber data Puskesmas Sentinel. Puskesmas Sentinel adalah satu buah puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten atau kota sebagai puskesmas sentinel dengan memperhatikan sumber daya puskesmas dan kemampuan pembinaan. Jenis penyakit yang termasuk di dalam surveillance terpadu penyakit berbasis puskesmas sentinel sama dengan jenis penyakit yang termasuk di dalam surveillance terpadu penyakit berbasis puskesmas dengan menambah jenis penyakit tidak menular prioritas hipertensi dan diabetes mellitus. Yang berikut sumber data rumah sakit Sentinel. Rumah sakit Sentinel adalah rumah sakit pemerintah tipe A, tipe B, dan sebuah sakit tipe lain di kabupaten atau kota yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sebagai rumah sakit sentinel, jenis penyakit yang termasuk di dalam surveillance terpadu penyakit berbasis rumah sakit sentinel sama dengan jenis penyakit yang termasuk di dalam surveillance terpadu penyakit berbasis rumah sakit surveillance terpadu penyakit berbasis rumah sakit. Yang berikut kriteria puskesmas sentinel, yaitu mudah dijangkau dari ibu kota, kabupaten, atau kota. Berikut jumlah tenaga
cukup mempunyai manajemen pencatatan dan pelaporan yang baik. Yang berikut rumah sakit Sentinel, yaitu rumah sakit tipe A dan B, rumah sakit yang ditetapkan oleh dinas kesehatan atau kabupaten atau kota berdasarkan dekat dengan ibu kota kabupaten atau kota. Jumlah tenaga cukup, mempunyai manajemen pencatatan dan pelaporan yang baik, akses laporan ke pusat, provinsi, kabupaten atau kota. STP bersumber data puskesmas terdiri dari 25 penyakit menular. Data yang dimaksud hanya di kunjungan kasus baru. Yang ketiga, variabel umur dikelompokkan sesuai dengan B1. Yang berikut, yang keempat, ada variabel jenis kelamin atau total dari jumlah kasus baru. Yang kelima, ada variabel total kunjungan kasus lama tambah kasus baru. Yang keenam, periode pelaporan adalah bulanan. Yang ketujuh itu ada informasi kelengkapan laporan. Yang berikut 25 penyakit, surveillance terpadu penyakit bersumber data puskesmas, yaitu yang pertama kolera, malaria klinis, diare, malaria vivax, diare berdarah, malaria falciparum, tifus perut klinis, malaria mix, TB paru PTA, demam berdarah dengue, TB paru klinis, demam dengue kusta PB, pneumonia, kusta MB, sifilis, campak, gonorea, difteri, flambosia, batu gerejan, filariasis, tetanus, influenza, hepatitis klinis. Yang berikut saya akan menjelaskan kolera itu adalah penderita diare klinis dengan pemeriksaan laboratorium pada tinja atau muntahan menunjukkan adanya kuman kolera atau Vibrio cholerae. Yang berikut, yang kedua, diare klinis, buang air besar, lembek atau cair dengan frekuensi lebih dari biasanya. Yang ketiga, diare berdarah, diare klinis yang disertai daerah bercak coklat atau merah. Apabila dilakukan pemeriksaan tinja ditemukan sel
uh, darah merah. Yang keempat, tifus perut klinis, demam tinggi terus menerus dalam 7 hari atau lebih, permukaan lidah kotor dan pinggirnya merah, dapat disertai sembelit, diare, kesadaran menurun. Yang berikut yang kelima, tifus perut, widal atau kultur, demam tinggi terus menerus yang ada pada pemeriksaan laboratorium darah, air seni, tinja atau sumsum tulang menunjukkan kuman salmonella, TB atau pada serum darah terdapat kenaikan kadar zat antinya. Yang keenam, TBC paru BTA, penderita tersangka TBC yang menyerang jaringan paru tidak termasuk selaput paru atau pleura, dan 2 dari 3 spesimen dahak sewaktu BTA positif, atau 1 spesimen dahak SPS BTA positif dengan foto röntgen dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif, termasuk penderita berobat atau belum berobat dengan DOTS. Yang ketujuh, tersangka TBC paru batuk terus menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih, disertai antara lain dahak bercampur darah atau batuk darah, sesak napas dan rasa nyeri dada, badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa kurang enak badan, berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan, demam meriang lebih dari sebulan. Yang berikut, kusta PB, kulit dengan bercak putih atau kemerahan disertai mati rasa atau anestesi, yaitu jumlah bercak 1 sampai 5 buah, atau ditemukannya hanya 1 kerusakan syaraf tepi, dan bila dilakukan pemeriksaan skin smear BTA negatif. Kusta MB, kulit dengan bercak putih atau kemerahan disertai mati rasa lebih dari 5 buah, atau ditemukan lebih dari 1 kerusakan saraf tepi, dan bila dilakukan pemeriksaan skin smear BTA positif. Yang berikut
campak, panas tinggi 38 derajat Celcius atau lebih, dengan bercak kemerahan atau di kulit selama 3 hari atau lebih sesudah 3 hari panas atau lebih, disertai salah satu gejala batuk pilek dan mata merah. Yang berikut difteri, panas lebih kurang 38 derajat Celcius disertai adanya pseudo membran atau selaput tipis putih, keabu-abuan pada tenggorokan atau laring-faring yang tak mudah lepas dan mudah berdarah, dapat disertai nyeri menelan, leher membengkak seperti leher sapi, bullneck, dan sesak napas disertai bunyi, dan pada pemeriksaan apusan tenggorok atau hidung terdapat kuman difteri. Yang berikut batuk rejan atau pertusis, batuk beruntun dan pada akhir batuk menarik nafas panjang, terdengar suara hup atau yang khas, biasanya disertai muntah. Serangan batuk lebih sering pada malam hari. Akibat batuk yang berat dapat terjadi pendarahan selaput lendir mata atau pembengkakan di sekitar mata. Lamanya batuk bisa mencapai 1-3 bulan, dan penyakit ini sering disebut penyakit batuk 100 hari. Pemeriksaan laboratorium pada apusan lendir tenggorokan dapat ditemukan kuman atau pertusis atau Bordetella pertussis. Yang berikut tetanus. Tetanus ini penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Clostridium tetani terdiri dari Tetanus neonatorum, dan tetanus adalah bayi yang lahir hidup normal, dapat menangis dan menetek selama 2 hari. Kemudian timbul gejala sulit menetek disertai kejang rangsangan pada umur 3-28 hari. Tetanus dengan gejala riwayat luka, demam, kejang rangsang, risus
sardonicus atau muka setan, kadang-kadang disertai perut papan, dan opistotun, badan melengkung pada umur di atas 1 bulan. Hepatitis klinis demam, badan lemas, mual, selaput mata berwarna kuning atau air kencing berwarna seperti air teh. Hepatitis HB, SAG, hepatitis akut dan kronis. Pada pemeriksaan laboratorium, darah tinja menunjukkan adanya antigen virus. Antigen virus tersebut. Malaria yang berikut, yang 16 itu malaria klinis demam, menggigil, dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare pada anak-anak, nyeri otot atau pegal-pegal pada orang dewasa, anemia, limpa dan hati membesar, kejang, dan kesadaran menurun. Yang berikut, malaria vivax. Malaria klinis dengan pemeriksaan kesediaan darah tebal, terdapat parasit Plasmodium vivax. Yang berikut, malaria falciparum. Malaria klinis dengan pemeriksaan sediaan darah tebal, terdapat parasit Plasmodium falciparum. Yang berikut, malaria mix. Malaria klinis dengan pemeriksaan sediaan darah tebal, terdapat dua jenis parasit Plasmodium atau lebih. Yang berikut, demam berdarah dengue, demam tinggi mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, terdapat tanda-tanda pendarahan, bintik merah atau pekie, mimisan pendarahan pada gusi, muntah atau berak darah, dan ada persebaran hati. Dapat timbul syok, pasien gelisah, nadi cepat dan lemah, kaki tangan dingin, kulit lembab, kesadaran menurun. Pada pemeriksaan laboratorium terdapat hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit 20% dan trombositopeni itu 100. Yang berikut, demam dengue, demam tinggi mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, muka kemerahan, keluhan nyeri kepala, nyeri belakang,
bola mata, nyeri sendi, raung pada kulit dapat disertai dengan tanda-tanda perdarahan, bintik-bintik merah, mimisan pada pemeriksaan laboratorium terdapat leukopenia dan penurunan trombosit. Pneumonia, batuk atau kesukaran bernafas disertai peningkatan frekuensi nafas sesuai umur atau penarikan dinding dada bagian bawah. Frekuensi nafas pada umur 2 sampai 11 bulan sebesar 60 kali per menit atau lebih, sedang pada umur 1 sampai 5 tahun sebesar 40 kali per menit atau lebih. Sifilis, suatu penyakit dengan ulcus atau primer atau besi mukokutaneus sekunder, dan tes serologi reaktif atau tes treponema TPHA kuantitatif. Yang berikut gonorrhea, keluarnya tubuh nanah pada uretra atau vagina pada pemeriksaan laboratorium dapat ditemukan kuman Neisseria, Gonococcus frambosia atau patek. Pada permukaan kulit terdapat papiloma bentuk buah arbei dengan permukaan basah tampak tanah. Pada pemeriksaan usapan pada papiloma dapat ditemukan kuman treponema